termasuk sunnah, termasuk dianjurkan. Tentunya sholat di awal waktu dengan sholat di akhir waktu, apa pahalanya sama? Tentunya berbeda. As-sholah fi awal waqt, fadlu sholah awal waqt, al-farqu baina sholah fi awal waqt wa sholah fi akhirih kal farq baina akhirah wa dunya. Yang maknanya yaitu perbedaannya seperti perbedaan akhirat dengan dunia. Tentunya sangat berbeda nilai daripada akhirat kalau dibandingkan nilai daripada dunia. Kemuliaan akhirat dengan kemuliaan dunia. Begitu juga kemuliaan sholat seseorang di awal waktu, ya tentunya berbeda dengan kemuliaan atau pahala yang didapatkan dengan sholat di akhir waktu. Ya, sholat di awal waktu, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu kita ya boleh menundahnya, bahkan kadang-kadang menjadi afdal, kadang-kadang menjadi lebih utama untuk menunda sholat kita. Kapan itu? Salah satu contoh adalah di saat kita dalam keadaan ngantuk berat. Di saat kita ngantuk berat, kita tidak dianjurkan untuk maksa untuk melaksanakan sholat di awal waktu, yang dalam keadaan seperti itu akhirnya kita tidak bisa khusyuk, kita tidak bisa menikmati sholat tersebut. Tapi dianjurkan kita istirahat sebentar sampai ngantuk kita hilang, kita bisa bangun dengan segar, maka kita bisa sholat dengan nikmat, kita bisa sholat dengan hadirnya hati kita, daripada di saat kita ngantuk berat kita paksa untuk melaksanakan sholat. Begitu juga di saat kita mundafa'atul akhbathain, menahan buang air, baik buang air kecil ataupun buang air besar, jangan dipaksa atau jangan dipaksa untuk kita melaksanakan sholat di awal waktu. Jika dalam keadaan tersebut kita tentunya tidak akan bisa khusyuk sholat kita, tidak akan tenang sholat kita. Ya, laksanakan hajatnya dulu. Ketika sudah melaksanakan hajatnya dari kamar mandi sudah selesai, maka kita bisa tenang sholat kita, bisa khusyuk. Yang kita katakan khusyuk itulah yang kita cari dalam sholat kita, dalam ibadah kita. Begitu juga ketika kita dalam keadaan mengurus orang yang sakit, yang tidak ada orang lain yang mengurusnya, ketika azan yang menunjukkan masuknya waktu sholat, maka di saat itu ya kita masih mengurus orang sakit tersebut, tidak ada orang yang lain, maka kita dianjurkan untuk jangan meninggalkan, tapi kita dianjurkan untuk menunda atau mengakhirkan sampai akhir waktu atau sampai selesai hajat kita. Begitu juga yang mengurus jenazah. Dalam keadaan mengurus jenazah di awal waktu sholat, maka dia sibuk dengan mengurus jenazah, maka sholat di akhir waktu. Begitu juga ya dalam keadaan emosi, dalam keadaan kita mungkin ya baru cekcok, berselisih dengan orang lain sehingga emosi kita masih belum hilang, masih panas, maka di saat itu jangan sholat dulu, karena di saat itu kondisi kita masih labil sehingga tidak bisa kita sholat dengan nikmat, dengan khusyuk, dengan hadirnya hati dan lain sebagainya. Ada 27 keadaan kita dianjurkan untuk menunda sholat kita dari awal waktu sampai akhir waktu, dan ini salah satu contoh aja.